Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala Muhammadan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sejajarnya kita sebagai umat Muhammad, nikmat diberikannya kita nanti mendekati bulan Rajab, Rajab Sya'ban kemudian Ramadan. Semoga Allah memberi keberkahan kepada kita di bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan kita sampai di bulan Ramadan dalam kondisi prima bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan khususnya dengan baik, juga bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang lain, kebaikan-kebaikan yang lain, baik di bulan Ramadan ataupun di bulan Rajab nantinya. Insyaallah kita salat Selasa atau Rabu yang termasuk min asyhuril hurum. Kalau pahala kan bisa lebih besar, kalau kesempatan kita mendapat kebaikan insyaallah lebih besar di bulan-bulan tersebut. Termasuk seperti yang kemarin tentang hadis. Kemarin kan hadis membahas tentang asyam, tentang puasa, termasuk puasa Rajab. Kemarin kan puasa, keutamaan berpuasa. Puasa apa? Hadis yang pertama kemarin, as-shaumi wa ana ajzi. Puasa itu milikku, milik Allah, dan akulah yang akan membalas perbuatan orang yang berpuasa. Yang sudah kita ketahui, puasa membahas sedikit, membahas sedikit untuk mengingatkan kita karena Selasa tahun ini sudah masuk bulan Rajab. Yang mungkin kita bisa berpuasa di bulan Rajab. Ada hadis-hadis yang sahih, kalau terus Nabi Muhammad, hadis yang sahih, suminal hurum, berpuasa di asyhurul hurum termasuk di bulan Rajab, watruk, dan tinggalkanlah. Maksudnya sunnah bagi kita untuk berpuasa di bulan Rajab. Bahkan dalam satu hadis ini menjelaskan banyak orang ini lalai akan bulan di antara Rajab dan Ramadan, yaitu bulan Sya'ban. Ini kan berarti menunjukkan bulan Rajab sahabat-sahabat pun banyak yang melakukan puasa. Banyak yang berpuasa sekalian dengan ibadah-ibadah yang lain, termasuk berpuasa. Hadis yang dhaif seperti tadi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan, yang selalu dipakai untuk kita berdoa. Meskipun dhaif kan fadilatul amal kan tidak apa-apa untuk dipakai termasuk doa. Ataupun ada hadisnya juga kedudukannya juga dhaif tapi menunjukkan keutamaan bulan Rajab. Inna fil jannah nahron yuqalu lahu Rajab. Di surga niki ana kaki jenenge Rajab. Abyalu minal laban wa ahla minal asal. Lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu. Dalam hadis yang dhaif tadi, man shoma yauman min Rajab safa Allah min dzalika. Siapa yang berpuasa di bulan Rajab satu hari, maka oleh Allah akan diberi dari talaga dari sungai tersebut. Sungainya ada di surga. Berarti kan ini menunjukkan fadilah atau lebih fadilah dari berpuasa di bulan puasa atau yang lain. Termasuk jenengan dan insyaallah di Sabtuan sudah masuk bulan Rajab pengajiannya ataupun diisi oleh Habib Muhammad Sani. Itu kan sudah masuk bulan Rajab. Termasuk kan hari ataupun tempat ataupun majelis yang baik, majelis untuk mengetahui halal haram, majelis mengetahui fadilah-fadilah keutamaan majlisul ilmi. Itu beberapa keutamaan yang semoga kita bisa melaksanakan
kegiatan-kegiatan yang sifatnya sunnah itu, apalagi yang fardu. Termasuk bab Ar-Rabi Asyar, bab yang ke-14 ini membahas tentang fadilatil fardhah min sholatil jamaah, tentang keutamaan ibadah yang fardu, baik ibadah fardu di berupa sholat ataupun yang lain. Pokok yang hukumnya fardu, apapun itu, termasuk yang terbesar adalah sholat fardu dalam segi perbuatan. Tapi fardu yang pertama itu kan jelas adalah asyahadah, persaksian tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, tidak ada dan sesungguhnya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Bukan malaikat, Nabi Muhammad ini bukan anak, tapi Nabi Muhammad adalah hamba Allah yang menjadi utusan Allah untuk menyampaikan wahyu Allah kepada manusia. Hadis yang pertama, qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bunyal Islam ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus shalah wa iqamus zakah wa hajjul bait wa shaum Ramadan. Atau dalam riwayat lain, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus shalah wa iqamus zakah wa hajjul bait wa shaum Ramadan wa hajjul bait wa istata'a ilaihi sabila. Islam itu dibangun ala khamsin atas 5 hal. Seperti masjid ini kan dibangun pinter tiang ono. Berarti ono 16 kira-kira tiang utamanya selain yang di luar. Yang utama untuk penumpang masjid ini yang utama kan ada 16 kira-kira 16. Waktu kali tambah dulu kan dikali 2 kan 16 kira-kira. Yang utamanya kan ada 16. Masjid ini tidak akan bisa seperti ini kecuali ada 16 tiang. Rumah kita semisal rumah kita ini ada beberapa tiang 6 atau ada yang 4 atau ada yang lebih dari itu. Tidak mungkin bisa disebut rumah kita kecuali ada tiang-tiang tersebut. Islam itu tidak bisa kita ngaku dari wong iman kecuali 5 hal ini ada pada diri kita. Yang pertama adalah bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Bersaksi otomatis dengan ucapan dan juga diikuti dengan perbuatan. Kita lagi bersaksi dengan lisan kita, perbuatan kita pun juga harus mendukung. Mau tenang sal kita lagi moro-moro melok-melok tenang buru-buru melok kegiatan sujudnya semisal begitu. Padahal kita sudah mengaku tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan ikut hal tersebut semisal tenang sal. Sekedar dulu-dulu gitu tenang, tapi kalau ikut upacaranya untuk bersujud semisal atau ada upacara agama lain kelenteng misalnya membawa macam boyong Cino gitu, bawaan cimbingan di hasil misalnya, seandainya dibawa kemudian kita ikut-ikut semacam itu hal yang larang, tidak boleh. Lesan kita sudah mengaku tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, Nabi Muhammad utusan Allah, tidak boleh mengaku yang lain. Bahkan tidak boleh mengaku Nabi ini seperti Nabi Isa. Nabi Isa kan diakukan. Nabi Isa tidak pernah mengaku dirinya Tuhan. Nabi Isa tidak pernah sama sekali mengaku dirinya anak Tuhan ataupun Tuhan ini merasui dirinya. Dia tidak pernah. Tapi umatnya yang Muhammad diutusan. Tidak ada, bahkan termasuk kelebihan dari Nabi Muhammad, meskipun pengikutnya sak donya, pengikutnya ini bukan hanya kaum tertentu, bukan hanya orang Arab, tapi pengikutnya kan orang satu dunia. Tapi orang satu dunia ini tidak ada yang mengakukan Nabi Muhammad sebagai anak Tuhan. Itu min khusus Nabi juga. Yang keluar dari tangan Nabi Muhammad itu berbagai macam keajaiban dan non-sahabat terbelah. Jadi yang pertama nih, bersaksi tiada Tuhan kecuali Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Wa iqamis shalah. Orang Islam itu harus iqamis shalah, harus menjalankan sholat mulai dia balik misal wis wajib dia melaksanakan sholat, tidak boleh meninggalkan dengan sengaja sholat dimanapun dan kapanpun, bagaimanapun kondisinya, selama akal ini masih berfungsi. Meskipun seandainya ada orang anggota tubuhnya seluruhnya betul berfungsi, akal kita masih berfungsi, wajib dia
nopo yang dengan menggambarkan gerakan sholat dikhayalkan. Seandainya ada orang sakit koma, menurut orang di sekitar ini wis gak sakit bergerak, mata nggih bergerak, tapi dirinya sadar, bisa dengar suara orang, bisa, kewajibannya adalah tetap sholat. Namun orang sakit ya sholatnya bisa bagi wajib, sholat itu tetap wajib. Bahkan orang yang tidak bisa toharoh sekalipun, yang misal teman singin di penjarai keadaan air tidak bisa wudhu gitu. Sedangkan dia nggak kencing, dia ini kadang najis ataupun penuh dengan darah, tidak bisa membersihkan diri, tetap dia wajib melakukan sholat semampunya. Karena kalau untuk air, kalau nono guys, pokok sholat, pokok dia melakukan gerakan sholat. Karena kewajiban. Ada orang misalnya ini ikat kursi, nanti ngadep kiblat gak iso, sakitnya cuma menghadap ke arah timur misal, tetap dia wajib sholat meskipun menghadap ke arah timur. Tangannya bukan sakit bergerak, ya udah saya sakit bergerak wajib. Kepalanya nih pakai sebagai isyarat untuk rukuk dan sujud. Gerakan lainnya. Ini kewajiban wajib dimanapun dan kapan. Tidak meremehkan pelaksanaan sholat. Kita moro-moro sedikit-sedikit, moro-moro istak tulinan lawang, tak jamak misalnya. Tulinan kita kosor misalnya. Ini tidak boleh. Mengenai wong lanang di kaum alasan. Indonesia bisa banyak pirang-pirang masjid musola di mana-mana. Nanti tulinan dinding musola dinding. Ono banyuwe bisa. Pasti ada air. Betul musola orang Indonesia insya Allah kita yang ramah-ramah Islam ataupun bahkan kadang bukan orang Islam pun gitu masih ramah. Karena mungkin kali saya cek ini bisa melaksanakan sholat wa itaiz zakat, kemudian membayar zakat yang wajib. Zakat apa bu? Wahijul baiti, dan haji ke Baitullah bagi siapapun yang mampu. Ini kewajiban haji wajib sekali, umroh pun juga wajib sekali seumur hidup. Seandainya dia melakukan yang kedua, hukumnya sunnah. Tapi kalau dia ini sudah niat haji, dia harus selesai. Itu nono istilah haji batal. Kalau yang wis budal umroh sunnah, misal dia sudah pernah haji sekali, misal sudah pernah umroh sekali, kemudian dia haji yang kedua, wis pun niat haji, itu hajja wa ahramtu bihi, misalnya sudah niat bagaimana? Kemudian dia harus komitmen melakukan mulai haji, tawaf, mulai wukuf, tawaf, sa'i, saat tahallul. Boten ono istilah batal kayak sholat. Haji ini wis niat harus sampai selesai. Misalnya wonten yang haji terus tawaf kan harus 7 kali putaran. Ternyata dia memang berputar 3 kali. Terus kesel, tak istirahat. Mari istirahat datang mulai nang Indonesia. Dia tetap dalam kondisi masih ihram, wajib balik nang Mekah, tawaf sing 4 wae atau ngulangi maneh. Karena tidak ada istilah beda dengan sholat sama guyon terus ternyata batal meskipun haram haji betul wasau Ramadan dan berpuasa di bulan Ramadan. Hadis yang pertama ini menunjukkan tentang keutamaan ibadah fardu dibanding ibadah sunnah. Karena yang membangun Islam tadi Rasul Nabi Muhammad adalah amaliyah yang secara hukum ini fardu wajib dilakukan masing-masing orang yang memiliki kriteria yang mampu untuk melakukan hal tersebut. Kalau sholat ini tidak memandang kondisi, siapapun wajib sholat, tua, kaya, sakit, sehat, miskin, atau duit-duit, ataupun bepergian, ataupun dia ini ada di rumah, di perahu, di kapal, gitu, di darat, gitu. Bahkan seandainya tentang angkasa luar, gitu, tetap dia wajib sholat. Tidak ada istilah udzur kecuali wong wedok mboten rok gitu. Wong lanang gak kelem sholat gitu. Mungkin koyo wong wedok mboten udzur ya. Ketika
tidak mungkin ada istilah udur untuk sholat. Kalau zakat ini kan tergantung orangnya. Zakat kalau dia ini punya harta, mencapai nisab dan lain sebagainya, baru wajib zakat. Untuk kita yang tidak memiliki harta semacam ini, ya tidak wajib zakat. Haji pun juga sama. Kalau kita mampu punya uang untuk berangkat ke sana, ada kesempatan, wajib kita. Kalau bagi yang nggak mampu, wajib. Puasa Ramadan pun ada pengecualiannya juga. Kalau sholat nggak ada pengecualian. Syahadat dan sholat ini tidak ada pengecualian. Puasa Ramadan pengecualiannya orang yang sangat tua tidak mampu dia ini berpuasa, orang yang sakit seandainya berpuasa dia ditambah sakit, ataupun ibu yang menyusui, misal ibu yang hamil, dia boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan dengan syarat-syaratnya. Ini kan menunjukkan tadi seperti rumah Paulus, dunia ini kan bangunan, seperti bangunan harus ada 5 pemagarnya. Kalau hilang satu ya pasti hancur agamanya. Dalam hadis lain Nabi menyatakan sallu khamsakum wa zakku amwalakum wa sumu syahrakum wa hajju baita rabbikum tadkhulul jannah wa hum sallu khamsakum, salatlah 5 salat kalian wa zakku amwalakum, dan zakatlah harta kalian wa sumu syahrakum wa hajju baita rabbikum tadkhulul jannah wa hum hajilah kepada Allah, kalian akan masuk surga di samping. Yang sering kita dengar as-sholatu ibaduddin, sholat itu tiang agama. Siapa yang menjalankannya pasti agamanya akan kuat, dan siapa yang menghancurkannya maka agamanya akan rusak. Kembali lagi, sholat dan kewajiban-kewajiban lain ini tidak akan bisa kita ketahui dengan sempurna kecuali dengan belajar. Maka belajar pun juga menjadi sesuatu yang wajib. Ketika kita akan sholat, ataupun ketika ada orang ini baru balik, maka dia wajib langsung ketika belajar cara Fatihah. Seandainya dia tidak tahu baca Fatihah, seandainya tidak tahu, dia nggak pernah main TPQ misalnya, maka dia wajib seketika itu langsung belajar Fatihah. Wajib nih belajar gerakan sholat, gerakan yang benar, wajib. Bahkan amal wajib dalam hadis yang sering kita dengar juga, ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaratu 'alaihi wa la yazal 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaratu 'alaihi. Tidaklah seseorang hamba mendekatkan diri kepadaku yang lebih aku cintai, perbuatan seorang hamba untuk mendekatkan diri kepada Allah yang lebih dicintai Allah, tidak ada yang lebih melebihi daripada amalan fardu. Fardu apa? Fardu apa? Amalan sunnah ini sebagai penambah. Fardu tidak bisa ditinggalkan, sunnah masih bisa ditinggalkan, tapi sebaiknya tidak ditinggalkan. Fardu ini yang pokok pun sampai tidak sholat. Maksudnya kok sholat itu wajib. Sholat itu yang agama. Kalau agama sholat kita kenceng, agama kita pun insya Allah gitu. Bila sholat kita ini leha-leha, gitu, salah-salah, gitu. Agama kita kemungkinan akan mudah rusak, akan mudah dipengaruhi oleh boten kenceng. Maka wajib bagi kita belajar caranya sholat. Salah satu yang wajib belajar makhrarijul hurufnya juga. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum, misalnya at-tahiyyatu, sampai hilang tasydidnya dan lain sebagainya. Itu wajib belajar. Dan belajar pun tidak butuh lama. Biasanya Nabi Abdullah bin Abdul Haddad belajar bagi orang yang pinter itu cuma butuh 1 jam 2 jam. Karena Nabi ini kan pernah beliau khutbah di atas mimbar, kemudian ada orang Badui ini
tanglet lan Rasulullah akan sesuatu yang dia butuhkan. Jadi karena Rasul ini tahu dia ini butuh pada hal tersebut, wajib baginya. Rasul ini mudun kok mimbar, si Arabi tadi diajari tentang apa yang dia butuhkan. Cuma sebentar. Kemarin itu Nabi munggah mana. Jadi ini kan menunjukkan kayak belajar waktu butuh waktu sulit. Cuma butuh hati kita, butuh diri kita untuk datang ke orang yang bisa mengajar. Kan gak sakit ucap God semisal gitu. Gak iso ucap kok di rumah dosa guru makhraj Quran didatangi pulau kate belajar makhraj God pulau kan tepat misalnya wajib nih kita datangi. Ataupun ini mau Ramadan mungkin kita mau mengkoreksi sholat kita. Kita datangi orang yang tahu gerakan sholat. Nyoba sih sama koreksi gerakan sholat saya. Mau ada yang kurang, mau ada yang nggak sempurna. Ya nopo sih untuk misalnya. Karena kadang kita namanya manusia sangat luput kecil. Apalagi khususnya dengan sesuatu yang pas sholat. Maksud nanti adalah al-wudu. Sholat ini harus punya wudu, maka wajib bagi seseorang untuk belajar cara wudu. Sholat juga harus dalam kondisi yang suci, baik badan, tempat ataupun pakaian. Maka wajib bagi seseorang untuk belajar kewajiban. Termasuk yang wajib punya keistimewaan asli dibanding dan sunnah. Jadi tidak ada artinya seandainya kita terko sholat ini kayak sholat Idul Adha, Idul Fitri, Rame tapi sholat fardu gitu jarang-jarang. Sebagian orang kan mau terko kayak sholat Idul Adha, Idul Fitri, sholat kadang sholat seumur hidupnya tidak hanya sholat Idul Adha, Idul Fitri, sholat 5 waktu di omah mon gak tahu. Dan dalam hadis lain menyebutkan tentang fardu itu sesuatu yang lebih utama daripada amal yang lain. Al-mar'a idza sholat khamsaha wa zakat ma'aha wa sholat syahraha wa hajjat baita rabbiha wa ata'at ba'laha wa ahsanat farjaha wa furjaha rabbiha min babil syahad. Ini menunjukkan tapi hadisnya menunjukkan untuk perempuan. Tapi intinya untuk seluruh perbuatan. Seorang perempuan jika dia ingin sholat, dia ingin zakat yang wajib, dia ingin berpuasa bulan Ramadan, dia haji, kemudian dia taat kepada suaminya, dia menjaga hajinya, dia dia akan masuk ke pintu surga dari pintu yang mana saja yang dia pilih. Surga ada walau sangat milik. Dan kalau ada orang bertanya, sholat ini kenapa nggih? Al-Qur'an gak ada dalilnya. Sholat, gerakan sholat gak ono di dalam Al-Qur'an. Jawabnya jelas dari perbuatan Rasulullah SAW. Kalau kita sendiri mau sangat menerapkan, kita bisanya tahu dari a'imah kita, dari imam-imam, dari Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Abi Hanifah. Misalnya kita tahu gerakan Nabi dari mereka, dan mereka tidak mungkin ngawur. Mereka ini meriwayatkan baik dari sisi hadis, cerita, maksudnya dari ucapan, ceritai sahabat Nabi ini sholat ingat, ataupun mereka pun kan ya orang termasuk orang yang minat tabiin, ada yang tabiin gitu. Jadi Rasul ini mengajar langsung, dilihat langsung oleh sahabat mengajari tabiin ke tabiin dengan melihat masuk. Kenapa kok imam kita Imam Syafi'i kayak sholat subuh no putih ini kok gak kunut gitu gini kono dan sarete kita ikut mau karena kita tidak mampu untuk ijtihad sendiri.
dan sama-sama ada dalilnya. Ini bukan sesuatu yang harus diperselisihkan. Karena hadis Nabi menyatakan shollu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana kalian sholat. Walaupun dalam hadis lain, man taraka sholat muta'ammidan faqad kafara. Barang siapa meninggalkan sholat secara sengaja, maka dia telah kafir jihadon secara terang-terangan. Karena pembeda antara Islam mukmin dan kafir itu sholat, dan pembeda terpisah. Ketika kita meninggalkan sholat itu berbahaya, sesuatu yang berbahaya. Yang meninggal sholat itu antara haram dan keluar dari Islam. Kalau dia menyatakan meninggal sholat di hatinya, bukan dari ucapan saja, di hatinya. Di hatinya ini yakin sholat ini tidak wajib, dia sudah secara fi'il millah sudah keluar dari Islam. Jiharat. Sholat harus kita jaga, insya Allah amalia-amalia yang lain oleh Allah dia akan dijaga. Sholat kita dijaga dimanapun kita ini, jangan ada kepikiran meninggal sholat. Insya Allah seluruh perbuatan kita akan diarahkan oleh Allah ke perbuatan yang baik. Sholat dijaga. Hanya sholat dan kewajiban-kewajiban yang termasuk berpuasa. So jangan sampai kita ingin mau sholat, sampai sholat seumur hidup tidak pernah bisa, kecuali karena mimpi kita pasti tinggal kadang-kadang terkurang mungkin. Yang kita ada kebetulan karena selalu lebih tapi wajib dikodoi ketika kita menjalankan ibadah. Jadi tidak ada ketentuan yang lebih utama perbuatan untuk Allah melebihi dari perbuatan-perbuatan yang fardu. Maka fardu ini yang harus dijaga pada perbuatan yang sunnah. Contoh kalau kita yang nom-nom yang sepat, menurut yang sepat ini wajib. Tapi kadang-kadang kita punya keinginan lain, keinginannya wong-wong itu berbeda. Kadang-kadang pada dasarnya kita wajib. Cara nilai kita keinginan kita didengar orang tua kita punya telinga, masih kita ada diskusi kan, kalau langsung diamui. Kadang-kadang karena ngamui wong tua niki hukumnya haram, menjaga perasaan orang tua niki wajib. Meskipun yang sempat kita semisal untuk ngelakoni salah, misal kewajiban kita untuk menjaga untuk sampai kita melawan. Kalau mereka masih meninggal akan diuji yang Allah. Kemudian kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala harus tentang pengetahuan tentang agama, khususnya tentang perbuatan kita sehari-hari, baik puasa, sholat ataupun yang lain, ataupun bahkan fadilah kaki kita, mata kita dimudahkan oleh Allah untuk selalu ingin mendapat tambahan ilmu yang lebih baik, khususnya ilmu agama. Bagi berkat ilmu agama tersebut kita biasa melakukan ilmu tersebut sehingga dicatat oleh Allah yang ibadah sholihin dikumpulkan bareng pada Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man asyhadu anna Muhammadan rasulullah wa asyhadu wallahu ta'ala wa sallallahu minna wa minna lakin rabban isra'il qad ta'ala sallallahu alaihi wa yusallina ulama ila huna wa aidi faqina wa jana lil wahid al-ahad al-ali ila hada wa
Ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana Ta'ala anta lana anta lana ya Tuhan ya Tuhan asli wa Arina bi fadli minka ta'ala rahmatan minka jami'u bi fadlika wa qul bi kulli halin hamdan wa ni'matan wa lana wa muslimina wa man ajabana ana wa al-hadirin wa sa'ya jami'ana wa inna yadayka tabarana wa laqad rajana fa'al subhana wa asma'i fadlika subhana wa ansubina sunata ta'ati qaila wa ma'lum ma'ana wa qulina askina ka'sana wa syu'ati 'ala rabbana wa qulina hajat wa asqatna Ya Rabbi wajma'na wa ahmadana fi dhalika firdausi wajma'na wa ahmadana fi dhalika firdausi wajwana Ya Rabbi wajma'na wa ahmadana fi dhalika firdausi wajwana bil Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wa ahmadana subhanallahi wa bihamdihi wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin